Hai semua, ketemu lagi di channel Golden Has. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini aku bakal review mata uang kuno dari Mesir. Ini pecahannya itu 25, tapi sebelum itu kita bakal cek pakai UV sama mesin uang. Langsung aja kita cek. Nah, ini UV-nya udah aku siapin. Sekarang aku bakal cek uang Mesir ini di UV ya guys. Untuk kita ke bagian depan dulu. Untuk bagian depan itu hanya benang pengamannya aja yang nyala kayak gini. Nah, di sini ada kayak gambar masjid. Sini ada tahun 2008. Di sini nomor seri, ini sama kayak yang di atas, dan sebelah kanan itu ada tulisan Arab. Untuk bahan kertasnya itu Dupont pecahan 25. Nah, ini kita yang kedua juga sama, pasti yang nyala hanya benang pengaman aja kayak gini ya guys. Ini coba kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ternyata juga sama, yang nyala itu hanya benang pengaman. Nah, kayak gini. Di sini kayak ada gambar jagung gitu. Sini ada kayak gambar hewan gitu ya guys. Bawahnya juga ada tulisan Arabnya. Sini ada angka 25 dan di bawah sini ada tulisan 25 piasters. Nah, itu nama mata uangnya ya guys. Kayak gini ya. Untuk bagian belakang lagi kita lihat kayak gini bagian belakang. Ini untuk benang pengaman ini sama kayak yang bagian depan. Jadi untuk keseluruhannya itu nggak ada yang nyala ya guys. Tapi ini uang yang aku review ini asli ya guys. Dan udah kita UV, sekarang aku bakal cek pakai mesin uang. Langsung aja guys kita cek. Nah, ini untuk mesin uangnya aku bakal cek uang Mesir ini di dalam mesin. Nah, udah kayak gitu kita pencet tombol ini. Di sini ada 11 lembar. Dan sini UV-nya juga nggak bunyi secara terus-menerus, berarti uang ini asli ya guys. Dan aku bakal cek ke pembahasan secara singkat dan sauku. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke guys, tadi udah aku jelasin untuk UV sama mesin uang. Nah, sekarang aku bakal jelasin untuk sejarah yang ada di Mesir. Tapi di sini aku sambil baca ya guys, karena aku juga nggak hafal untuk sejarah yang ada di Mesir itu seperti apa. Nah, jadi Mesir ini itu adalah negara yang berbentuk republik dengan nama resminya itu Republik Arab Mesir. Jadi negara ini tuh dipimpin oleh kepala negara, yakni presiden dan kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Jadi ibu kota Mesir ini adalah Kairo, yang lokasinya ini di delta Sungai Nil. Nah, jadi Mesir ini terletak di Afrika Utara dan negara Mesir ini berbatasan dengan Laut Mediterania dan antara Libya dan jalur Gaza. Dengan jalur pantai membentang itu sekitar 3.500 km. Menghadap ke Laut Mediterania di utara dan Laut Merah di timur. Sebagian kecil itu wilayahnya terletak di benua Asia. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab yang menggantikan bahasa Kopti secara bertahap sebagai bahasa sehari-hari selama berabad-abad setelah penaklukan Islam atas Mesir. Nah, jadi Mesir itu kan cuacanya cukup panas, jadi tanahnya itu relatif kering. Nah, Sungai Nil itu juga bisa menjadi jalan utama yang menjadi penghubung kota-kota berjarak ratusan kilometer. Pada masa Mesir kuno, ini Mesir dikuasai oleh raja yang digelari Prahara atau Fir'aun. Nah, pasti kalian tahu kan. Jadi Firaun ini tidak hanya dianggap sebagai raja, namun juga sebagai penjelmaan dewa. Gitu guys. Jadi masyarakat Mesir kuno ini menyembah dewa-dewa Mesir kuno. Dewa ini tidak terpisah dalam setiap kehidupan bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir kuno itu menyembah banyak dewa yang jumlahnya itu mencapai ratusan.
Nah, jadi dewa tersebut diantaranya itu, kalau nggak salah ya, itu ada dewa Osiris atau bisa disebut dewa kehidupan. Nah, yang kedua itu ada dewa Anubis atau dewa kematian. Yang ketiga itu ada dewa Ra atau dewa matahari. Terus masih banyak dewa yang lainnya juga. Nah, terus peninggalan sejarah Mesir kuno itu yang pertama ada piramida. Jadi piramida ini adalah peninggalan peradaban Mesir kuno yang masih dapat kita lihat sampai sekarang. Piramid ini terkenal dengan bentuk segitiganya. Sebenarnya ini adalah makam yang dibangun untuk melindungi jasad para raja yang telah meninggal. Mereka itu biasanya dikubur bersama harta kekayaannya. Jadi piramid ini tuh dibangun pada sekitar abad 27 sebelum Masehi. Nah, jadi yang kedua itu ada sphinxi, merupakan bagian juga dari piramida. Jadi bangunan tersebut itu berbentuk singa kepala manusia yang diletakkan di depan piramida. Jadi sphinx ini dipercaya itu sebagai penjaga para raja yang telah meninggal dari gangguan roh jahat. Nah, piramida lain ini ada seperti piramid Khufu dan piramid Giza yang juga dibangun untuk Raja Mesir. Diperkirakan itu total ada sekitar 80 piramid yang telah dibangun pada masa peradaban Mesir kuno. Jadi gitu guys. Untuk yang ketiga itu ada fosil manusia purba. Jadi itu merupakan jenis manusia purba Mesir yang hidup sekitar 1.500.000 tahun lalu. Tingginya itu sekitar 115 cm. Jadi dia itu telah menggunakan alat-alat dari batu dan tulang dan juga hidup sebagai pengembara dan berpindah-pindah tempat. Nah, untuk yang keempat itu ada tulisan hieroglif. Jadi ini Mesir kuno ini diyakini sebagai salah satu peradaban yang pertama mengenal tulisan. Jadi sebutan untuk tulisan Mesir kuno ini adalah hieroglif, gitu guys. Dan tulisan ini bertebaran di dinding piramida. Nah, untuk karya yang dihasilkan oleh seniman Mesir itu banyak sekali. Jadi seniman Mesir ini mampu membangun bangunan besar seperti piramida, membuat kaca dan logam, kemudian menggunakan roda tembikar dan mengukir patung batu besar yang mampu berdiri. Wow. Nah, terus namun sekitar 1500-an itu sebelum Masehi, pada masa kerajaan baru, Firaun dan kaum kaya di Mesir ingin lebih banyak karya seni, yang akibatnya itu kualitas karya seni menjadi berkurang dan detailnya itu menjadi kurang bagus dibanding pada masa sebelumnya. Nah, mungkin memang begitulah gaya yang disukai di kerajaan baru. Jadi sekitar 1000 sebelum Masehi itu pemerintah Mesir runtuh dan Mesir menjadi miskin. Setelah itu Mesir ditaklukkan oleh Persia, lalu oleh Yunani, dan akhirnya oleh Romawi. Seniman Mesir terus berkarya dan mereka melakukan pencampuran gaya seni Mesir dengan gaya seni berbagai bangsa tersebut. Nah, untuk sistem pemerintahan itu ada 3 zaman ya. Jadi yang pertama itu ada zaman kerajaan Mesir tua. Jadi pusat pemerintahan kerajaan Mesir tua ini berada di Tinis. Nah, Raja Meses ini berhasil mempersatukan kerajaan Mesir Hulu dan kerajaan Mesir Hilir. Nah, yang kedua itu ada zaman kerajaan Mesir Pertengahan. Akibat terjadinya pertentangan ini dan persaingan antara kaum bangsawan feodal, kerajaan Mesir ini menjadi terpecah belah. Dengan adanya persaingan dan pertentangan ini berhasil diatasi dan dipersatukan oleh raja dari kerajaan Tebet. Nah, untuk yang ketiga itu ada zaman kerajaan Mesir baru. Jadi zaman kerajaan Mesir baru ini di bawah pimpinan Firaun Ahmosis yang ke-1 dari kerajaan. Jadi bangsa Hyksos itu berhasil diusir dan ibu kota Awaris dapat direbut kembali. Untuk kondisi ekonomi dan kekayaan alam, negara Mesir ini termasuk maju dengan perekonomian yang mengandalkan media, pertanian, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan sektor pariwisata. Jadi para penduduk Mesir ini bekerja di luar negeri juga turut menyumbang pendapatan negara.
Pendapatan per kapita negara Mesir ini dapat mencapai 12.100 US dollar per tahunnya. Mungkin sekitar segitu ya guys. Dan sektor pertanian menjadi andalan utama bagi negara Mesir sebagai sumber pendapatan negara. Dan sumber daya alam lainnya yang juga diunggulkan oleh Mesir berasal dari sektor pertambangan. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan dari channel Golden Has. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena aku juga masih banyak belajar. Kalau misalkan kalian nih mau request untuk mata uang selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nanti aku bakal pilih untuk review selanjutnya. Dan kalian yang udah tonton video aku, terima kasih banyak. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Stay tune terus di video selanjutnya. Bye-bye!